Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Pramana. Saya Septiana Kusmaningrum. Saya Yustika Utami. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik menurut David Klopp beserta penerapannya. Ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajarannya yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensinya sendiri. Maksudnya, proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Dan teori belajar humanistik juga berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dan tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya. Maksudnya di sini adalah untuk membantu masing-masing individu dalam mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, dan para pendidik juga membantu peserta didik dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Saya Septiana Kusmaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik menurut David Klopp. David Klopp yang berorientasi pada teori humanistik ini mengeluarkan satu teori hasil pemikirannya, bahwa belajar merupakan sebuah proses saat pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Pengetahuan adalah kombinasi dari kemampuan untuk memahami dan mentransformasikan pengalaman. Klopp terkenal dengan teori pembelajaran eksperiential atau experiential learning theory, yaitu sebuah teori pembelajaran yang diletakkan pada model holistik. Tahapan belajar menurut teori Klopp adalah yaitu yang pertama, tahap paling awal di mana seorang mengalami satu kejadian sebagaimana adanya, ia melihat, merasakan, lantas menceritakan kembali pengalaman yang dialaminya. Pada tahapan ini, seseorang yang mengalami pembelajaran belum memahami apa yang benar-benar terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, ada tahap reflection observation, yaitu seseorang yang mengalami kejadian untuk melakukan observasi berupa pencarian jawaban, melaksanakan refleksi yang kemudian ditandai dengan munculnya beberapa pertanyaan tentang kejadian terkait. Yang selanjutnya ada abstract conceptualization, yaitu tahap di mana seseorang berusaha membuat abstraksi atau mengembangkan teori dari objek perhatian suatu kejadian. Yang terakhir adalah teori active experimentation, yaitu tahap di mana merupakan titik seseorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep dan teori ke situasi kenyataan. Berikut ini video penerapan dari kami. Selamat siang, murid-murid. Selamat siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada kepercayaan pada yang Maha Esa atau pada kepercayaannya masing-masing. Silakan dipimpin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk berkenan masing-masing, berdoa bersama. Cukup. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Pitagoras.
Pitagoras itu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Bagaimana ketahui kita segitiga siku-siku? Ayo. Segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Itu namanya segitiga siku-siku. Dan kita akan belajar tentang bagaimana kita mencari sisi miring di segitiga siku-siku. Sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang Pitagoras. Pitagoras itu adalah sebuah nama seorang yang bisa jadi filsafat, bisa jadi filsuf atau ilmuwan yang berada di Yunani kuno pada abad sekitar 570 Masehi. Dia menemukan bagaimana cara menyelesaikan atau mencari salah satu panjang sisi miring segitiga siku-siku dengan cara yang sederhana. Contoh, ini adalah bentuk dari segitiga siku-siku. Nah, kalau Pitagoras mengajarkan kita untuk mencari sisi miring di sini. Nah, caranya kalau dari Pitagoras, misalkan A adalah alas segitiga, B adalah tinggi segitiga, dan C adalah sisi miring segitiga. Tetapi tidak berlaku untuk semua segitiga. Tidak berlaku untuk segitiga sama sisi maupun segitiga sembarang. Untuk rumus Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ini kan alasnya ini alas A, tinggi B, dan sisi miringnya C. Nah, caranya kalau kita mau mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku ini, yaitu dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu menurut dalil dari Pitagoras. Kalau kita mau mencari alasnya, tapi yang diketahui C-nya atau sisi miringnya, tinggal taruh saja B kuadrat C kuadrat dikurangi B kuadrat, sama saja dibolak-balik ya, sama saja. Terus kalau kita mau mencari tingginya, sama seperti kita mencari alasnya, A kuadrat dikurangi C kuadrat. Ini adalah dalil dari Pitagoras. Paham? Sampai sini paham? Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, ya. Itu bukannya kalau mencari B kuadrat itu harusnya C kuadrat min A kuadrat ya? Oh iya. Ya, maaf. Terima kasih untuk Ya Pak. ya, maaf. Saya sedikit lupa. Ini dia adalah dalil dari Pitagoras. Langsung saja kita contoh soal. Contoh diketahui segitiga siku-siku ABC memiliki alas 4 cm dan tingginya 6 cm. Berapa sisi miring segitiga tersebut? Segitiga siku-siku tersebut.
Alasnya berapa alasnya? 4 cm. Lalu tingginya 6 cm. Lalu yang ditanya adalah sisi miring. Miring adalah C, karena C kuadrat. C sama dengan kita masukkan rumus yang paling atas, yaitu tentang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan tadi yang diketahui hanya 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 ditambah 30. C kuadrat sama dengan apa ini? 50. C sama dengan akar dari 50. Ini adalah bisa dari sisi miringnya. Lalu contoh kedua. Misalkan A sama dengan 3 cm dan C sama dengan 5 cm. Ditanya kita cari caranya mencari B atau tinggi segitiga siku. Ini adalah panjang sisi segitiga siku. Nah, caranya kita memakai rumus yang paling bawah. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maaf Pak sebelumnya, Pak saya mau jawabnya bisa nggak? Oh, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini dan Pak Guru di sini mempunyai tugas untuk di rumah, di rumah atau sebagai latihan supaya kalian agar dapat lebih paham tentang kita diri itu dan rumus kita berani. Ada soalnya aku ketahui ketika itu memiliki alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Dapat panjang sisi ya. Ini adalah latihan kalian untuk di rumah. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang rumus Pythagoras. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita pribadi saya.